Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu kembali di Tuton ataupun tutorial online mata kuliah ilmu perundang-undangan. Dan kali ini kita sudah memasuki sesi yang kelima. Artinya kita sudah melewati lebih dari separuh pertemuan kita di mata kuliah ilmu perundang-undangan pada semester ini. Teman-teman, seperti biasa saya selalu membuat video sapaan. Sebenarnya tujuan saya ada dua. Yang pertama adalah sebagai pengingat bagi Anda supaya menyelesaikan ataupun mengerjakan hal-hal yang harus diselesaikan di dalam pertemuan kelima ini, yaitu mulai dari mengisi absen, kemudian yang kedua mengerjakan ataupun menanggapi diskusi, yang ketiga mengerjakan tugas, karena ini adalah sesi yang kelima, artinya di sini ada tugas, dan yang keempat adalah membaca materi-materi yang saya upload ataupun yang sudah ada di dalam sistem UT, yang ada di dalam OER, ya, baik itu dalam video maupun dalam bentuk tulisan ataupun makalah. Sedangkan tujuan saya membuat video sapaan yang kedua adalah supaya teman-teman tidak salah paham terkait dengan makna ataupun tujuan di dalam soal-soal, baik di dalam diskusi maupun di dalam tugas. Karena pengalaman saya selama ini sangat banyak mahasiswa yang mungkin karena dia kurang baca atau mungkin kurang paham mengenai apa yang dimaksud dalam soal itu, sehingga kadang apa yang tertulis di dalam soal tidak nyambung dengan apa yang dijawab. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam setiap video sapaan saya selalu berusaha menjelaskan satu demi satu mengenai diskusi dan tugas. Oke? Nah, mengenai materi, di dalam sesi yang kelima ini materi kita terkait dengan lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita, baik itu sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada beberapa lembaga negara nanti yang akan dipelajari di sini, ya, karena kita tahu bahwa terjadi perubahan besar dalam susunan dan kedudukan lembaga negara, baik itu sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengenai materi yang lebih jelas, materi yang lebih spesifik, bisa Anda tonton di dalam video yang sudah saya upload di dalam OER, yaitu Kuliah Ilmu Perundang-undangan part yang kelima. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diskusi. Adapun tema diskusi kita kali ini yaitu terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Anda bisa baca di wacananya, sedangkan pertanyaannya adalah analisis hubungan antara pemerintah daerah, kabupaten kota, dan pemerintah provinsi. Nah, karena ini berbicara mengenai hubungan pusat dan daerah, artinya berbicara mengenai pemerintahan daerah, maka ketika akan menjawab ini, satu undang-undang yang wajib Anda masukkan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini adalah undang-undang pemerintahan daerah terbaru. Jangan nanti misalnya karena Anda hanya bermodalkan Google ataupun bermodalkan YouTube, Anda masukkan pertanyaan ini ke Google, ternyata di sana banyak jawaban-jawaban yang memang bisa menjawab soal ini, tetapi dasar hukumnya itu salah. Karena kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah itu sudah sangat banyak, ya. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, bahkan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Nah, agar jawaban Anda tidak salah, silakan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana nanti akan kelihatan bagaimana hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Apakah dia bersifat hierarkis, apa implikasinya kalau dia bersifat hierarkis, dan segala macam. Oke? Nah, tugas kita kali ini ada dua soal. Soal yang pertama, Anda diminta untuk membandingkan kekuatan mengikat antara keputusan presiden dan peraturan presiden. Nah, untuk menjawab ini, lagi-lagi selalu saya tekankan kepada Anda, setiap berbicara mengenai produk hukum, pembicaraan kita diawali dengan jenis produk hukum yang ada di suatu negara, yaitu ada yang pertama vonis, yaitu putusan pengadilan, yang kedua ada keputusan atau basiking, dan yang ketiga adalah regeling atau peraturan. Nah, di sini yang dibandingkan itu adalah keputusan presiden dengan peraturan presiden. Keputusan itu adalah basiking dan peraturan itu adalah regeling. Nah, silakan nanti Anda cari apa sih perbedaannya kekuatan mengikat antara keputusan dan peraturan, antara basiking dengan regeling.
Kemudian nomor 2, kita berbicara mengenai hubungan antar lembaga negara. Dan kali ini soalnya adalah uraikan hubungan kelembagaan antara MPR dengan DPR atau DPD dalam sistem ketatanegaraan. Kalau Anda baca dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Nah, itu hubungan yang pertama, ya, bahwa dari segi keanggotaan atau dari segi susunan, bahwa anggota MPR adalah anggota DPD dan anggota DPR. Kemudian yang kedua, masih banyak hubungan-hubungan lagi, misalnya hubungan kewenangan, di mana persentuhan kewenangan antara MPR dan DPR, dan masih banyak lagi yang tentu Anda bisa ketahui itu setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Oke? Nah, itu mengenai tugas, materi, dan diskusi. Nah, yang terakhir selalu saya katakan, hindari plagiarisme. Silakan jawab diskusi maupun tugas di awal sesi tuton, supaya ada waktu bagi kita untuk saling mengoreksi ataupun saling bertanya jawab, sehingga jawaban Anda bisa lebih baik dan bisa lebih sempurna. Oke, saya rasa demikian. Semoga video sapaan ini bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.